Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Jumat 15 Mei 2020, bacaan Alkitab harian terambil dari Mazmur 3, 4, 12, 13, 28, dan 55. Ada 5 pasal. Dan bacaan atau nats yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 28, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara pernah mendengar kisah jin dalam botol? Ketika botol itu kemudian diusap, jinnya keluar dan mengatakan, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Lalu abrakadabra, apa yang diinginkan langsung terwujud saat itu juga. Saudara, kadang-kadang kita ingin mendapatkan jawaban Tuhan secara langsung dan seketika. Malam hari sebelum tidur kita berdoa, Tuhan berikan rezeki besok hari. Dan besok bangun tidur ada keajaiban datang, berkat tercurah. Saudara, kadang memang Tuhan melakukan yang semacam itu. Tapi sering tidak secepat itu, bukan jawaban Tuhan. Kadang kita berdoa supaya anak kita jadi pandai. Kenyataannya sudah didoakan berbulan-bulan, nilai pelajarannya nggak banyak berubah. Saudara, apalagi kalau saat sakit, kita berdoa sangat kusuk supaya segera sembuh. Dan memang akhirnya sembuh, tapi tidak secepat yang kita harapkan, bukan? Situasi seperti inilah yang tergambar pada Mazmur 28. Mazmur 28 terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua berisi seruan permohonan. Ayat yang ketiga sampai yang kelima berbicara tentang seruan pembalasan atas musuh-musuh Daud. Dan pasal 6 dan ayat 6 sampai 9 berbicara tentang seruan syukur. Ayat yang pertama dan yang kedua saya ingin bacakan untuk Anda, dikatakan dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Saudara, 2 ayat ini menunjukkan sebuah nada ketergesa-gesaan untuk mendapatkan pertolongan. Seolah-olah Daud ini mengatakan, jangan berdiam diri, ayo bicara dong, ayo jawab dong, jangan membisu. Saudara, dikatakan bahkan kalau kamu berdiam diri terus, nanti saya akan masuk ke dalam liang kubur, aku akan mengalami celaka. Bahkan ada nada sedikit menyudutkan Tuhan untuk segera mengabulkan doa ini. Dengarkan permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Aku mengangkat tangan untuk memohonkan belas kasihan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa seperti Daud tidak sabar. Ketika kita mengalami sangat tertekan, tidak sabar untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kemudian Daud menunjukkan sebuah alasan mengapa Tuhan harus segera menolong dia. Dia lakukan pada ayat yang ketiga sampai yang kelima, Anda bisa baca sendiri saja nanti. Daud menunjukkan kesalahan para musuhnya, sehingga pantas kalau mereka segera dihabisi saja. Ya, Daud menggunakan istilah pada ayat yang keempat, ganjarlah mereka. Ya, 2 kali Daud mengatakan, ganjar mereka. Seolah-olah saudara-saudara apa yang diminta Daud adalah hal yang paling benar, ya paling tepat, yaitu menghabisi akan musuh-musuhnya. Tapi apakah Tuhan langsung menjawab dengan menghabisi musuh-musuh Daud? Nampaknya tidak. Mari kita masuk bagian berikutnya, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya akan mulai dari ayat yang ke-6. Dikatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Saudara, mari kita belajar tentang prinsip penafsiran dan penulisan ayat. Berdasarkan bentuk tata bahasa Ibraninya, kata telah mendengar ini menggunakan bentuk kal perfect yang artinya memang sudah terjadi. Penafsir cenderung menyimpulkan bahwa Daud menggubah Mazmur 28 setelah persoalannya selesai. Jadi setelah dia memohon, ayat yang pertama sampai yang kelima, lalu kemudian beberapa waktu akhirnya terjadi juga jawaban daripada Tuhan, dan kemudian Daud merenungkan akan jawaban Tuhan dan atas kesesakan yang luar biasa yang pernah dia alami, lalu dia mengubah ayat ini. Jadi ayat yang pertama sampai yang kelima menceritakan sebelum kejadian kelepasan itu, dan ayat ke-6 berbicara tentang Daud telah mengalami kelepasan.
Makanya menggunakan kata telah mendengar dalam artian sudah dijawab doanya. Artinya Mazmur 28 adalah bentuk testimoni, kesaksian iman atas perbuatan Tuhan yang datang beberapa waktu setelah doa, ayat yang pertama sampai yang kelima itu dipanjatkan. Di kesempatan lain kita akan membahas tentang teologi doa. Namun saat ini perlu diingat satu hal saja, bahwa doa harus dikembalikan pada esensinya. Bahwa doa itu bentuk permohonan kepada yang lebih berkuasa, kepada pribadi yang lebih bijaksana daripada kita. Doa bukan merengek seperti anak kecil yang merengek pada ibunya dan meminta untuk permintaannya harus dituruti. Doa bukan sebuah bentuk memaksa bahwa kita lebih besar, lebih kuat, dan kita bisa paksa ya seseorang untuk menuruti keinginan kita. Doa bukan menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau, apalagi memanipulasi Tuhan dengan pancingan sekelumit kebaikan yang kita lakukan dan kemudian mengatakan, Tuhan, kamu lakukan juga kebaikan yang sama buat kita. Doa, saudara-saudara, adalah sebuah bentuk permohonan. Kita datang kepada Allah yang kuat, Allah yang berdaulat. Bukan pada Allah yang lemah dan Allah yang bodoh untuk kemudian selalu mengikuti akan keinginan kita. Doa bukan permintaan pada jin dalam botol. Doa adalah permohonan seorang anak yang demikian menyadari akan orang tuanya yang mengasihi dia dan tahu yang terbaik buat hidupnya. Dan kemudian anak itu berkata, Papa, Mama, saya punya persoalan, tolong saya. Akan terlihat bagian pada ayat yang ketujuh, saudara-saudara, dikatakan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Saudara, Anda harus tahu kalau LAI menggunakan istilah TUHAN atau ALLAH, huruf besar semua. Itu adalah terjemahan dari kata Ibrani Yahweh. Ya, dan kata Yahweh berbicara tentang Tuhan sebagai pribadi yang menyelamatkan akan umatnya. Dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kata percaya ini kata yang menarik. Dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah batah, yang artinya seperti seorang anak kecil yang digendong oleh orang tuanya dan merasa aman. Batah itu, saudara-saudara, menggambarkan bahwa kita bergantung penuh pada kekuatan yang menggendong kita, akan memegang kita dengan aman. Walaupun terjadi badai, persoalan yang besar, maka tangan Allah yang kuat tetap memeluk kita, bahkan yang melindungi kita. Dapat dibandingkan pada ayat yang ke-9, selamatkanlah kiranya umatmu ini dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Batah atau percaya berarti kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, bukankah Allah tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita meminta apapun kepada Dia? Matius 6 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus pernah berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan permohonan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Dia dengan sebuah sikap hati yang percaya. Kita datang pada Allah yang akan atur hidup kita. Percaya, trustworthy kepada Bapa Surgawi jauh lebih penting. Itulah sebabnya ketika Daud mengalami jawaban Tuhan, sikap Daud terdapat pada ayat yang ke-6 dikatakan, terpujilah Tuhan. Ayat ini menggunakan kata Ibrani barak, artinya pujian dengan sikap berlutut. Seolah-olah dia tersungkur karena kebaikan Tuhan yang telah ia percaya, ia batah kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan perkara yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat diharapkan, di waktu yang lebih tepat daripada waktu yang dia inginkan. Ayat yang ke-7, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kata nyanyian menggunakan bahasa Ibrani yadah, yang artinya pujian dengan mengangkat tangan. Jadi Daud saudara-saudara mengangkat tangan tanda berserah dan bersyukur karena apa yang dikerjakan Tuhan jauh melampaui apa yang dapat dia pikirkan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, jamahkan hati kami untuk percaya kepada Engkau. Percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan waktu yang tidak kami sangka-sangka, dengan cara yang tidak pernah kami duga, bahkan dengan jawaban yang tidak
kami kira. Kami percaya kepada Engkau, sangat percaya. Kami terlalu percaya akan cara-Mu ya Tuhan, dibandingkan apa yang dapat kami pikirkan dan rancangkan. Berkati kami, tambahkan iman kami untuk selalu percaya kepada-Mu. Amin.